Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 38 sampai 51 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fajama'a as-saharatu limiqati yawmin ma'lum wa qila lin-nasi hal antum mujtami'un la'allana nattabi'u as-saharata in kanu humul ghalibin. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih terkait dengan ayat-ayat sebelumnya yang telah kita bahas, yaitu terkait kisah perjuangan dakwah Nabi Musa dan Nabi Harun di depan penguasa yang sangat zalim ketika itu, saat itu, yaitu Fir'aun. Di ayat sebelumnya Fir'aun mengancam untuk mengusir atau bahkan membunuhnya, kemudian masukan daripada menterinya untuk diadakan sebuah semacam pertandingan untuk menunjukkan kekalahan Musa atas para tukang sihir istana Fir'aun. Maka dalam ayat ini diterangkan terkait gambaran kejadian di mana ketika itu para tukang sihir Fir'aun ini melakukan aksinya untuk menunjukkan kemampuan dan kelihayannya melawan Musa alaihissalam. Dan bagaimana ujung akhirnya para tukang sihir ini
sebagaimana dikisahkan oleh Al-Qur'an. Nah, perlu saya sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kisah dalam ayat ini atau surat ini adalah menggambarkan sebagian daripada kejadian. Kalau kita ingin mengetahui secara utuh, maka ada sebuah metode dalam penafsiran, namanya adalah tafsir tematik. Yaitu dengan apa? Dengan kita mengumpulkan seluruh kisah terkait kejadian terjadinya tukang sihir ini melawan Musa alaihissalam. Karena itu nanti kita mencoba untuk menggambarkan sebisa mungkin sehingga kita bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fajumi'as saharatu limiqati yaumin ma'lum. Fajumi'a, maka dikumpulkan. Yang mengumpulkan tentunya adalah Fir'aun atau utusan dari Fir'aun ini mengumpulkan as-saharatu, tukang sihir, limiqati yaumin ma'lum, di waktu yang sudah ditentukan. Miqat itu adalah batas, yaumin itu adalah hari, ma'lum itu sudah ditentukan. Nah, artinya Bapak sekalian, ketika disepakati usulan tersebut untuk menunjukkan di suatu tempat yang bisa dilihat orang banyak, tujuannya Fir'aun adalah untuk menunjukkan kekalahan Musa di depan para pengikutnya, sehingga pengikutnya ini tidak terbawa oleh hasutan atau ajakan Nabi Musa alaihissalam. Itulah yang terpikir oleh penguasa ketika itu. Ya, maka kemudian diutuslah utusan untuk mengumpulkan ke seluruh penjuru negara Mesir ketika itu. Didatangkanlah para tukang sihir yang terbaik di saat itu. Ada sebagian riwayat yang mengatakan jumlah mereka ini yang terkumpul ada 12.000 orang tukang sihir. Kalau di kita mungkin para dukun sakti. Para dukun sakti ini dikumpulkan. Nah, perlu kita pahami sekalian, wilayah Mesir ketika itu adalah Mesir sekarang ini dan sekitarnya, termasuk adalah Sudan dan sekitarnya. Dan kita ketahui sekalian, Afrika sampai saat ini dikenal banyak tukang sihir yang begitu sangat sakti. Sampai sekarang sekalian. Bahkan beberapa tukang sihir yang tertangkap di negara-negara Arab itu kebanyakan mereka adalah dari Afrika. Yang terbaru kemarin ditangkap di Imarat, itu juga dari Afrika. Jadi kisah ini kisah nyata Bapak sekalian, dan terhubung sampai sekarang. Nah, tentunya kalau kita telusuri secara geologi dan secara hubungan mata rantai adalah sampai di zamannya Nabi Sulaiman. Dan kita tahu disitulah dikatakan awal mula para jin itu mencatat, membuat ramuan-ramuan sihirnya, kemudian disebarkan ke masyarakat, dan sampai sekarang turun temurun tentu terjadi banyak perubahan-perubahan secara teknis maupun tata caranya. Nah, para tukang sihir ini yang ribuan tadi itu dikumpulin, kemudian di briefing, terjadilah yang disebut dengan transaksional. Dan sampai sekarang Bapak sekalian, penguasa itu pasti dia akan mencari orang-orang yang untuk membantu mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai macam cara. Maka di sini dikatakan fajumi as-saharatu limiqati yaumin ma'lum, disepakati hari itu. Wa qila lin-nasi hal antum mujtami'un, dan disampaikan, diinformasikan kepada seluruh halayak ramai. Kalau zaman sekarang mungkin diviralkan pengumumannya itu, tujuannya apa? Untuk mengumpulkan sebanyak mungkin. Ingat, tujuannya Fir'aun ini adalah
untuk menunjukkan bahwa Musa itu tidak ada apa-apanya. Dan untuk menegaskan bahwa kekuasaan mutlak itu dikuasai oleh Fir'aun. Begitulah kurang lebih apa yang diinginkan oleh Fir'aun. La'allana nattabi'us saharata in kanu humul ghalibin. Dan benar Bapak sekalian, ya, ketika pengumuman itu diumumkan, orang pada tahu harinya kapan terjadi itu, mereka saling berbicara, ya. Dan mereka mengatakan la'allana nattabi'us saharata in kanu humul ghalibin. Kita semua berharap nih, ya, para tukang sihir itu nanti akan menjadi pemenangnya. Sehingga apa? Sehingga kita tetap, ya, dalam keyakinan kita, ya, dalam ideologi kita, yaitu apa? Menjadikan Fir'aun sebagai sesembahan mereka. Karena orang awam sekalian, orang awam itu sebagaimana dikatakan agama mereka itu adalah mengikuti agama penguasa. Jadi orang awam dimanapun negaranya kebanyakan sesuai dengan agama penguasa. Ya, maka kenapa banyak penguasa-penguasa ini kapanpun dimanapun menggunakan kekuatan-kekuatannya. Bahkan tidak jarang mereka menggunakan unsur-unsur agamawan, ya, untuk memperkuat kekuasaannya. Falamma jaa as-saharatu qalu li fir'auna inna lana la'ajran in kunna nahnul ghalibin. Nah, ini Bu sekalian. Jadi sudah menjadi sudah menjadi kenyataan bahwa setiap perilaku atau kejadian yang bukan karena Allah itu jatuhnya adalah transaksional. Transaksional itu apa? Kepentingan yang dikejar. Aku untuk opo? Saya dapat apa ini dalam pertempuran ini? Maka maka tukang sihir pun mengatakan seperti itu. Falamma jaa as-saharatu, ketika sudah kumpul semuanya, ribuan itu dalam sebuah tempat khusus untuk briefing, mereka berkata, tentu perwakilan mereka ini ada 4, ya, dikatakan dalam tafsir ini dikatakan ada 4 perwakilan mereka, namanya Sabur, Ghadur, Khot, sama Musaffa. Ini adalah kepala-kepala tukang sihir. Mereka usul meminta kejelasan apa yang kita dapat ini kalau kita menang. Ya, maka mereka mengatakan, a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Wahai Musa, wahai Fir'aun, apa yang kami dapatkan sekiranya kami nanti menang mengalahkan Musa? Apakah kami mendapatkan harta? Apakah kami mendapat kedudukan? Seperti itulah, Pak. Ya. Jadi kisah terkait tentang transaksionalis itu sudah ada sejaman dulu. Ya, kepentingan-kepentingan sesaat, ya, mereka mendekati penguasa itu sudah ada sejak dulu. Bagaimana mendapatkan tempat dan posisi yang strategis. Begitu pula yang dilakukan oleh para tukang sihir ini. Karena perlu diketahui sekalian, tukang sihir saat itu di waktu Nabi Musa, ya, adalah sebagai elit-elit politik. Mereka penentu kekuasaan. Karena apa? Masyarakat bodoh itu biasanya lebih suka sesuatu yang wow gitu, di luar kemampuan mereka. Maka sampai sekarang pun para dukun-dukun itu berusaha untuk tetap eksis bagaimana menipu masyarakat awam. Musuh mereka itu siapa? Para agamawan. Ya. Para agamawan inilah menjadi musuh-musuh mereka. Yang jadi masalah adalah ketika agamawan ini bertopeng menjadi seorang agamawan, tetapi dia aslinya adalah dukun. Ini yang sangat bermasalah nanti itu. Karena dia akan sangat mudah menipu orang awam. Nah, para tukang sihir ini meminta upah atas pekerjaannya. Apa jawaban Fir'aun? Qala na'am. Tentu kami akan memberikan kalian harta. Diberikan berapa emas, karena ketika itu
transaksinya adalah emas dan perak. Wa innakum idzal laminal muqarrabin. Lebih dari itu, kalian nanti akan menjadi apa? Menjadi elit-elit politik yang dekat dengan aku. Jadi diberikan tempat khusus. Apa? Jadi kisah-kisah semacam ini akan berlanjut kapanpun, dimanapun. Ya. Para penguasa membutuhkan pendukung, pendukung membutuhkan kekuasaan dekat dengan penguasa. Nah, kemudian dikatakan qala lahum Musa alquma antum mulakun. Benar Bu sekalian? Sudah mereka datang di tempat lapangan. Dalam ayat lain dikatakan di waktu duha. Ya. Nanti sampai menjelang waktu panas. Jadi mereka pagi itu udah kumpul-kumpul semuanya. Jadi betul-betul ini adalah semacam tontonan yang dilihat seluruh negara. Ya, seluruh rakyat datang, tumpah ruah. Ya, mulai pagi-pagi berduyun-duyun semuanya. Ya, di waktu itulah Musa sudah di lapangan dan kelompoknya para tukang sihir pun sudah di lapangan. Maka Nabi Musa mengatakan, ini namanya strategi, Pak. Jadi kalau kita lagi berdebat atau lagi kita bertanding itu, kalau bisa kita jangan duluan. Supaya kita tahu bagaimana cara mainnya. Sehingga kita pun bisa membuat perhitungan. Ini strategi. Maka Nabi Musa pun mengatakan, qala lahum Musa, berkatalah kepada tukang sihir Nabi Musa, apa katanya? Alqu ma antum mulkun. Silahkan kamu mulai. Apa yang kamu bisa lakukan silahkan. Ya, disuruh memulainya. Ya. Maka benar. Dan ini di luar daripada perhitungan tukang sihir. Jadi mereka merasa di atas angin Ibu sekalian. Ada rasa sombong, ada rasa kemampuan yang berlebihan sehingga meremehkan Musa. Maka mereka menjawab, oke, kami akan melakukan lebih dulu. Fa'alqaw hibalahum wa isiyahum. Tentu sekalian, sihir itu hanya tipuan mata. Sihir itu bentuk daripada permainan, ya. Maka mereka melemparkan tali temali mereka, tambang-tambang tali itu yang besar-besar itu dilemparkan. Kemudian tongkat-tongkat dilemparkan, dan di situ ada formulasi yang mana di dalamnya ada semacam serbuk. Ya, serbuk inilah yang kemudian membuat pandangan mata orang ini tertipu. Sehingga ketika terkena matahari saking panasnya, pantulan serbuk-serbuk ini kemudian merubah seakan-akan tali temali tadi dan tongkat-tongkat tadi itu bergerak seperti ular. Itulah yang terjadi. Maka mereka mengatakan wa qalu bi izzati fir'aun. Nah ini Pak, namanya penjilat, dia harus menyebut bosnya. Dia mengatakan wa qalu, dan berkatalah tukang sihir bi izzati fir'aun, dengan kekuasaan Fir'aun, dengan kemuliaan Fir'aun, dengan kehebatan Fir'aun, biasa gitu. Ya. Tujuannya apa? Untuk semakin berani dan semakin kuat kemampuan mereka. Inna lanahnul ghalibun, sungguh kami pasti akan menang mengalahkan Musa. Sudah. Dan semua orang itu sekalian melihat kejadian itu. Bahkan sekalian dalam ayat lain dikatakan, ya, ketika Nabi Musa itu melihat permainan mereka, namanya Nabi itu adalah manusia sebenarnya Pak ya. Ketika melihat, ya yang dilihat itu ular beneran Pak, berjalan itu. Apa yang terjadi dikatakan, ya, fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Jadi terlihat oleh pandangan manusia itu tali-tali mereka yang dilempar tadi dan tongkat-tongkat yang dilempar tadi itu berjalan, tas'a. Ya, tas'a. Fa'aujasa fi nafsihi khifata Musa. Jadi dalam diri Musa ini ada rasa takut, Pak.
Ya, walaupun seorang nabi, tapi dia kan manusia juga. Ada rasa takut. Bayangkan Pak, itu ratusan itu di lapangan bergerak semuanya mengarah ke arah dia, Nabi Musa alaihissalam. Tapi kan seorang nabi pasti dilindungi oleh Allah. Qulna, maka kami katakan, maksudnya adalah Allah kepada Nabi Musa, la takhaf, jangan takut wahai Musa, innaka antal a'la. Ini Pak, kalau kita boleh ngambil sebuah faidah, ketika dalam sebuah pertandingan itu dibutuhkan namanya supporter. Supporter itulah yang akan memberikan secara psikologis lebih kuat. Sebagaimana tadi tukang sihir menggunakan supporternya adalah kekuasaannya Fir'aun. Allah tidak mau psikologi Nabi Musa ini down. Maka kemudian Allah pun perkuat, innaka antal a'la. Musa, gak usah khawatir, kamulah pemenangnya. Kita juga seperti itu Pak, mendukung anak, mensupport anak. Ya, bagaimana selalu kita support, bisa nak, ayo bisa, kamu pasti bisa. Nah, ini pentingnya kita memberikan dorongan positif kepada usaha anak atau siapapun yang kita dukung. Nah, kemudian Bapak sekalian, maka kemudian Nabi Musa juga melakukan apa yang menjadi gilirannya. Fa'alqa Musa asahu fa idza hiya talqafu ma yafikun. Musa pun tidak tahu Bapak sekalian apa yang terjadi setelah itu. Beliau hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu apa? Untuk melemparkan tongkatnya. Maka kemudian dilemparlah tongkat itu. Ya. Tongkat itu kemudian berubah atas izin Allah menjadi thu'banun azim. Oh Pak, thu'ban itu ular besar. Mungkin apa kalau sekarang ular apa paling besar Pak? Ada piton, lebih besar lagi ada ular apa? Nakonda ya. Ya mungkin lebih besar lah itu ya, lebih besar. Karena ular ini sifatnya apa? Talqafu itu nguntal kalau bahasa Jawanya Pak. Jadi melahap. Talqafu ma yafikun. Jadi apa yang di depannya itu Pak disedot semuanya. Dan itu dilihat ribuan orang, ya bahkan mungkin jutaan, karena tukang sihir sendiri jumlahnya adalah ribuan. Maka tukang sihir ini tahu Pak, tukang sihir ini bukan ecek-ecek. Mereka ini didatangkan para ahlinya. Mereka tahu betul kalau itu sihir, aku tahu. Tapi ini bukan sihir yang datang dari tangannya Musa ini. Bukan sihir. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Ringkas cerita, fa'ulqiyas saharatu sajidin. Apa rahasianya di sini ada fa? Fa di sini namanya kalau dalam bahasa Arab namanya fa ta'kib. Fa ta'kib itu fa yang menunjukkan kejadian automatically ketika itu. Jadi ketika melihat ya ular-ular yang mereka buat ini dimakan, dilahap oleh ularnya Nabi Musa ini, mereka tersadarkan ini bukanlah sihir. Maka mereka tidak sadar diri, tiba-tiba mereka ini sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di luar kemampuan mereka. Ya. Inilah yang disebut dengan fitrah Bapak sekalian. Jadi fitrahnya manusia itu Pak adalah mukmin. Ketika ada hidayah, ya sekalipun sebelumnya menentang, ingin menghabisi, ingin apa, kalau udah hidayah Pak, nak klik saja langsung berubah. Tidak jauh beda dengan siapa? Umar radhiyallahu anhu. Umar tuh bawa pedang, ya naik kuda secepat kilat ingin menemui Nabi Muhammad untuk membunuhnya. Kemudian dibilangin, kamu mau kemana wahai Umar? Aku ingin membunuh Muhammad. Kamu tuh ngapain? Tuh keluarga kamu sendiri aja udah masuk Islam kok. Dia merasa terhina. Kembalilah dia menemui keluarganya, adiknya yang namanya Fatimah itu. Ternyata sudah Islam. Sampai dipukul berdarah itu. Tapi kemudian hidayah datang. Dia mendengar ada bacaan yang dibaca di balik lemari itu, delik baca itu Pak.
dari suaminya Fatimah. Disitulah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Bapak sekalian, kita sebagai umat Islam sekalipun dimusuhi siapapun Pak, tetap risalah kita adalah mendakwai mereka. Tunjukkanlah kebaikan dan kebenaran Islam kepada mereka. Jangan terbawa permainan mereka. Jangan kemudian kita membalas mereka. Itu sama saja kita dengan mereka kalau saling membalas. Tapi tunjukkanlah, inilah yang diajarkan oleh para nabi. Maka Nabi Musa pun menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa? Faulqiyas saharatu sajidin. Ribuan tukang sihir itu sekalian sujud kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mereka sadari. Karena apa? Itu di bawah alam sadar mereka bahwa itu yang dilihat adalah bukan sihir, tapi itu pasti adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mendeklir Pak di depan orang. Dan ini strategi Nabi Musa Pak. Kenapa Nabi Musa menerima tantangan Fir'aun, adu kekuatan itu di depan jutaan orang di lapangan, dilihat di waktu siang hari, bukan malam hari. Supaya apa? Orang melihat dengan kasat mata bagaimana mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tukang sihir ini mendeklir di depan mereka, qalu, berkatalah tukang sihir, amanna, kami beriman, bi rabbil alamin, beriman kepada Tuhan semesta alam. Rabbi Musa wa Harun, yaitu Rabbnya Musa dan Harun. Jadi jangan sampai pede siapa GR siapa namanya ini Fir'aun. Yang dimaksud Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam itu siapa? Yaitu Rabbnya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Kira-kira Pak, apa responnya Fir'aun ketika melihat semacam itu? Ya, pasti marah, kecewa, dendam, apapun mungkin bisa terjadi. Maka Fir'aun mengatakan qala, dan dia dihinakan toh Pak, di depan rakyatnya sendiri. Dia sebagai mengaku Tuhan dihinakan para tukang sihir ini. Maka Fir'aun mengatakan qala, berkatalah Fir'aun, amantum. Ya, di sini aslinya adalah aamantum, ada hamzah istifhamnya, hamzah pertanyaan, amantum, maka dibaca panjang karena di dalamnya ada alifnya. Amantum, apakah kalian beriman lahu kepada Musa qabla an adana lakum, sebelum aku izinkan kalian untuk beriman. Karena mereka adalah di bawah kekuasaannya Fir'aun. Fir'aun merasa ditelanjangi. Maka Fir'aun mengatakan, lu beriman sebelum aku izinkan. Kurang lebih seperti itulah. Innahu lakabirukum. Sudah Pak, mulai dia menuduh. Oh, ternyata ini adalah permainan di antara kalian. Ada semacam pengkhianatan. Maka Fir'aun mengatakan, innahu, sesungguhnya Musa itu lakabirukum, sungguh adalah ketua kalian, bos kalian ternyata. Jadi dia menuduh bahwa ini ada semacam kerjasama antara tukang sihir dengan Musa alaihissalam. Fala saufa ta'lamun. Tunggu ya pembalasanku. Kalian akan tahu apa yang aku lakukan. Ini resiko bos kalian. Ya, sebuah perjuangan itu pasti ada resikonya. Surga itu tidak murah bos kalian. Ya. Surga itu tidak mudah. Semua butuh pengorbanan. Dan kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat Pak, sejarah pembawa risalah mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya ya melewati ujian-ujian yang begitu sangat berat. Ya, termasuk tukang sihir ini yang baru mu'alaf istilahnya, diuji oleh Allah SWT Pak. Jadi iman itu butuh ujian. Maka benar dalam surat Al-Ankabut dikatakan, ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa mengira manusia mengatakan beriman kemudian mereka enggak diuji? Diuji Bu sekalian. Dan ujian itu macam-macam.
beragam, tingkatannya pun beragam sesuai dengan kedudukan keimanan masing-masing. Kalau kita diuji hanya pusing, sakit, biasa itu. Berarti tingkatan iman kita ini tidak levelnya para aulia. Itu pun udah ngeluh luar biasa. Maka kita nanti jangan sampai iri kalau kita lihat ternyata kedudukan ulama fulan, kedudukan kiai fulan lebih tinggi daripada yang lainnya. Karena ujiannya juga lebih tinggi. Nah, apa kira-kira Pak ancaman yang diancamkan, hukuman yang akan diturunkan oleh Fir'aun kepada para tukang sihir yang telah beriman? Maka dikatakan la uqatti'anna, sungguh aku akan memotong-motong kalian. Uqatti itu diambil dari kata-kata qata'a yuqatti. Kalau koto apa itu hanya sekali tok dipotong ngeten iki dipotong sekali. Tapi kalau qata'a yuqatti itu dipecel-pecel di. Kalau bahasanya sekarang apa istilahnya, Pak? Di apa? Dicincang. Enggak wonten istilah napa Pak yang dalam hukum dulu? Dimutilasi. Dimutilasi nanti Pak. Disalib, dipotong-potong, pokoknya siksaan bermacam-macam siksaan. Maka disebutkan di sini la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum, kaki kalian, tangan kalian tak amputasi. Min khilafin, dari salah satu. Jadi sini dipotong, sini enggak. Sini dipotong, sini enggak. Jadi silang. Wala usallibannakum ajmain, dan sungguh aku akan mensalib kalian di lapangan. Jadi mereka ini Pak setelah dipotong-potong disalib. Oh tentu sakitnya luar biasa. Masih hidup itu disalib. Ya. Sebagai apa? Sebagai bentuk peringatan siapapun yang ikut modelnya tukang sihir ini akan mendapatkan hukuman seperti itu. Dan itu bukan 1-2 kali Pak. Artinya apa? Kejadian semacam ini Pak, banyak orang Islam dulu di Andalusia juga seperti itu mendapatkan siksaan. Kamu milih kafir, kamu milih murtad, atau dibunuh. Ya. Kita masih ingat juga Ashabul Ukhdud. Kan jadi seperti itu toh Pak. Disalib. Wala usallibannakum ajmain, dan sungguh aku akan mensalib kalian semuanya ajmain. Qalu, ini loh Pak. Disinilah namanya iman Bapak sekalian. Iman itu akan merubah sesuatu yang pahit menjadi manis. Iman itu akan merubah suatu kesedihan menjadi kesenangan. Iman itu akan merubah sesuatu yang mustahil jadi tidak mustahil. Itu iman Bapak sekalian. Ya, apa kata mereka? Luar biasa Pak pelajaran ini Pak. Kita mungkin nggak akan mampu untuk seperti ini. Apa kata mereka? Kalau mereka sepakat satu kata Bapak sekalian mengatakan la dhair, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, mau kamu apakan kami terserah. Mau kamu cincang, mau kamu sate, mau kamu apa terserah. Inna ila rabbina munqalibun, sungguh kami semuanya akan kembali kepada Allah. Mati itu bisa beragam, modelnya pun macam-macam. Ada yang ketembak, ada yang mati di atas kasur, ada yang kena panah, ada yang kena virus, macam-macam. Tapi ininya kan satu sama. Itu apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak sekalian, para pejuang itu Bapak sekalian selalu mengatakan, jika mati itu adalah sama, lalu apa bedanya kami dengan mereka? Sama-sama mati berarti kita harus milih jalan perjuangan, yaitu apa? Memperbanyak amal soleh, berdakwah di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah, sehingga ketika kita mati walaupun di atas kasur itu tetap dianggap sebagai syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat apa kisahnya siapa Pak? Kisahnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu Pak, perang itu berapa ratus kali itu Pak, atau mungkin berapa puluh kali itu. Sejak dia masuk Islam, bahkan sebelum Islam pun sudah ikut perang sekalian. Jadi ketika meninggal itu sekalian, tidak ada badannya ini yang utuh.
bekas tusukan, bekas panah, bekas tombak, bekas macam-macam. Ada bekasnya semuanya. Dan dia itu berharap kalau beliau itu meninggal di medan perang. Ya. Tapi ibu sekalian, ya, kalau peluru itu belum ada tulisan kita, nggak akan kena kita. Ibaratnya seperti itu. Dan benar, beliau meninggalnya itu di atas kasur. Maksudnya di atas tempat tidur. Nah ini gambarannya. Maka pentingnya kita niatkan hidup kita ini. Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, inna ila rabbina munqalibun. Inna natmu. Ini Pak, iman inilah yang kemudian mendorong mereka, mengarahkan keyakinan yang kokoh dan kekeh. Itu apa? Inna natmau ayyaghfira lana rabbuna. Kami hanya berharap satu, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para tukang sihir ini merasa sudah banyak dosa. Yang diharapkan itu adalah ampunan Allah. Kamu Fir'aun, terserahlah mau kamu apakan badan kami ini, tapi kamu tidak akan bisa menyentuh iman kami. Nah ini loh, iman. Inna natma'u ayyaghfira lana rabbuna khotoyana. Yang terpenting adalah Allah mengampuni dosa-dosa kami. Angkunna awalal mu'minin. Kami menjadi orang pertama kali yang beriman. Dan benar sekalian, dari di antara mereka ini kaumnya Fir'aun, ya, dari tukang sihir utamanya, mereka inilah pertama kali yang mengimani risalah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ayat ini banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Di antara yang terpenting sekalian, bahwa iman itu butuh bukti sekalian. Kita mengaku beriman itu gak akan terlihat iman kita kecuali dengan adanya ujian. Nah di ujian itulah kita akan terlihat apakah kita termasuk mukminuna haqqa, mukmin yang benar atau bukan. Dan yakinlah bahwa setiap ujian itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk mengangkat derajat setiap orang mukmin. Saya kira cukup sekian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangannya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.